Waspada, fenomena La Nina mengintai Indonesia. Baru-baru ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan La Nina bakal berlangsung hingga awal tahun 2025. La Nina adalah fenomena yang menyebabkan suhu muka laut mengalami penurunan. Akibatnya potensi curah hujan lebih tinggi 20-40%. Bahkan disertai angin kencang dan hujan petir. Akibatnya banjir dan pohon tumbang terjadi di sejumlah daerah. Menghadapi musim penghujan, payung jadi andalan. Terlebih, kini payung memiliki banyak pilihan model kekinian. Dari ukuran hingga aneka motif dan warna beragam. Namun, harus ekstra hati-hati menggunakannya. Lantaran hujan yang disertai angin kencang belakangan ini menjadi penyebab utama rangka payung mudah rusak. Bicara soal payung yang rusak, siapa sangka di tengah modernisasi saat ini masih ada pejuang rupiah yang menggantungkan hidupnya sebagai tukang reparasi payung. Sadi, pria asal Cirebon, Jawa Barat ini sudah 41 tahun setia menekuni profesinya sebagai tukang servis payung keliling. Panas terik dan hujan badai pun ia tempuh mencari pelanggan tanpa mengeluh. Berjalan puluhan kilometer menyusuri gang-gang sempit di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa hingga Tanah Baru, Jakarta Selatan sambil memanggul payung-payung bekas dan tas berisi alat tempur. Peralatan yang dibawa pun cukup sederhana seperti tusuk gigi, benang, kawat, dan lem. Tak butuh modal besar menjadi alasan Sadi terjun dan bertahan di dunia reparasi payung. Ya saya bisanya cuma segitu sih. Yang lainnya bagian begini nggak punya modal. Hari ini kan pakai modalnya ilmu doang, ilmu kebiasaan. Tiap tahun saya beli kawat. Kawat setengah kilo tuh awet, pakai 2 tahun. Dengan tangannya yang terampil dan cekatan, hanya membutuhkan waktu 10-15 menit saja, Sadi memperbaiki segala jenis kerusakan payung. Dulunya dalam sehari Sadi bisa meraup Rp30.000 sampai Rp100.000. Namun akhir-akhir ini kerap pulang dengan tangan kosong alias nihil. Namun pria berusia 65 tahun ini tak pernah putus asa berjuang demi istri dan 4 anak tercinta di Cirebon, kampung halamannya. Salah satu pengguna jasa reparasi payung adalah Cucu. Perempuan yang tinggal di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini mengaku menjadi pelanggan lantaran harga yang terjangkau. Selain bisa ditawar, servis payung juga mengurangi barang menumpuk di rumahnya. Ya karena payungnya cuma rusak sedikit, terus kalau dibetulin sama bapak-bapak tukang payung kan harganya murah. Bisa ditawar juga kalau servis payung tuh. Ya, di tengah kemajuan zaman, jasa servis payung memang mulai dilupakan sebagian orang. Sadi pun memiliki sebongkah harapan kelak bisa mengubah profesinya lantaran penghasilan yang tak menentu. Ya, sama-sama. Ya, jadi kepengen jadi jualan ayam enak, bawa motor. Kalau modalnya ada lebih Pak, kalau modalnya nggak ada bagaimana? Ya udah begini lagi, betul payung. Di Indonesia, payung memiliki akar sejarah panjang. Seperti di Tanah Jawa misalnya, payung tak hanya sebagai pelindung dari terik matahari dan hujan saja. Payung menjadi simbol kebangsawanan. Pada masa kerajaan, payung dikenal sebagai songsong dalam budaya Jawa. Dalam tradisi keraton Nusantara, khususnya keraton Jawa, itu sampai ada buku pakem khusus, kitab pakem, jenis-jenis payung dari pangkat-pangkat tertentu.
Jadi kalau kita lihat ada bangsawan yang dipayungi, dari warna payungnya, cat-catnya kan beda-beda tuh. Sama seperti sekarang sebenarnya pejabat dipayungi ajudan kan sama sebenarnya. Nah dari konteks itulah kenapa lalu payung itu menjadi penting ya dalam konteks budaya. Selain menjadi simbol kekuatan, warna payung yang dibuat juga tak sembarangan. Ya, ada makna yang terkandung di dalamnya. Payung warna hitam itu untuk kematian, payung warna kuning itu mendekati juga arah ke sana ya. Padahal itu adalah bentuk status sosial. Nah misalnya payung kuning diserahkan itu tandanya saya ingin cinta sama kamu gitu. Yang si prianya menyerahkan itu. Jadi artinya love. Payung juga menjadi ritual masyarakat Jawa dalam pemakaman. Payung digunakan ketika mengantar jenazah dari rumah duka hingga kuburan. Konon katanya, payung menjadi simbol perlindungan spiritual yang melambangkan kesucian dan perlindungan dari gangguan roh jahat selama perjalanan menuju alam baka. Penggunaan payung dalam proses pemakaman juga mencerminkan penghormatan terakhir dari keluarga dan masyarakat kepada almarhum. Ruh itu mulia, apalagi selama hidupnya orang itu dianggap mulia, sehingga mencapai kemuliaan sejati, artinya bersatu dengan Tuhannya, artinya mencapai ke alam keabadian dan lain sebagainya. Tak hanya di pemakaman, payung juga banyak ditemukan dalam tradisi sakral pernikahan. Tradisinya, mempelai pria dan perempuan dipayungi saat berjalan menuju pelaminan. Ya pengantin itu kan raja sehari. Pengantin itu pakai baju raja loh. Yang perempuan pakai baju ratu, tapi bolehnya hanya sehari, makanya disebut raja dan ratu sehari. Lalu benda-benda adat, pusaka-pusaka juga dipayungi karena dianggap sebagai sesuatu yang dimuliakan. Payung tak hanya kental dengan tradisi saja. Banyak mitos berkembang terkait payung yang masih dipercaya sebagian warga plus 62 juga warga dunia. Konon, membuka payung di dalam ruangan menjadi simbol penolakan terhadap rezeki. Selain itu, katanya nasib buruk pun bakal datang dan dipercaya menjadi pembawa kesialan. Namun, ada alasan logis mengapa dilarang membuka payung di dalam ruangan. Alasannya untuk menghindari cedera, karena bentuk payung memiliki jeruji yang kaku. Kerja pegas yang bisa mengembang dengan cepat berbahaya. Jika terbuka tiba-tiba di ruangan kecil, khawatir akan melukai orang atau benda di sekitarnya. Menilik asal-usul payung. Payung pertama kali muncul sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu pada masa peradaban Mesopotamia di Asia Barat. Kala itu, payung menunjukkan status sosial sebagai penanda pangkat selama masa kekaisaran. Payung juga menjadi aksesoris mewah perempuan bangsawan. Tak heran jika semakin besar ukurannya, status sosial pun semakin tinggi. Bahkan tak sembarang orang boleh pakai payung. Hanya kalangan elit seperti keluarga kerajaan saja yang diperbolehkan memakainya. Dalam peradaban ini, kebanyakan payung dihias dengan berbagai bulu untuk mempercantik dan memberikan wibawa terhadap para pemakainya. Jadi semakin gagangnya terbuat dari tulang ikan paus itu kan menunjukkan status sosial. Kan nggak semua orang bisa membeli itu. Jadi makna dari cengkokan kayunya aja itu kayu, tapi di situ dia bukan kayu, tapi gagangnya dari tulang ikan paus menunjukkan status sosial. Nah kalau yang biasa, yang pada umumnya yang kita lihat yang tadi di awal pembicaraan kita, tukang payung sudah mulai bergeser.